Ya, baiklah kita lanjutkan ya. Jadi analisa transaksi. Jadi analisa transaksi ya, bahwasanya di pertemuan awal tadi ya, kita ada dikatakan mengidentifikasi transaksi gitu ya. Jadi mengidentifikasi transaksi dari suatu peristiwa. Nah, jadi kalau misalnya peristiwanya purchase komputer, nah ini apakah boleh dicatat gitu ya? Boleh dilanjutkan dengan pencatatan? Boleh dilanjutkan dengan pencatatan kira-kira? Ya, boleh ya. Artinya apa? Karena dia membeli. Ya, kalau dia membeli berarti ada sumber daya yang diserap gitu ya, maka ada pencatatan. Kalau hanya diskusi desain produk ya. Produknya warna putih misalnya. Kalau mesinnya ya besar, kapasitas mesinnya sebesar ini misalnya. Nah, jadi hanya diskusi gitu. Apakah boleh dicatat? Tidak. Ya, tidak ya Pak ya. Don't record ya. Kalau ada pembayaran baru boleh dicatatnya. Jadi esensi dari akuntansi adalah adanya peristiwa yang berdampak ekonomi. Ya itu ya. Atau berdampak secara moneter. Jadi kalau hanya diskusi aja ya tidak perlu dicatat Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat analisa transaksi terhadap balance sheet equation dalam hal ini ya. Nah, inilah yang namanya ekuitas itu. Jadi ekuitas itu terdiri dua ya. Jadi share capital ordinary ditambah return earning, laba ditahan. Ya, Pak ya. Laba ditahan itu terdiri dari ya revenue ya kan dikurang expense, dikurang dividen. Nah, makanya di sini dividen itu terpisah dia dari expense. Ya, terpisah dari expense. Nah, di sini Bapak Ibu kita bedakan ya antara namanya expense dengan cost. Nah, biaya dengan beban. Ya, biaya dengan beban itu berbeda gitu ya. Jadi kalau dia expend itu sifatnya expendable gitu ya, dibebankan sepenuhnya ya, sedangkan cost itu adalah unexpendable. Tidak dibebankan sepenuhnya tetapi akan menghasilkan revenue. Nah, itu bedanya antara expend dengan cost. Nah, jadi aset harus sama ya dengan liabilitas ditambah ekuitas. Itu. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau diskusi di sini, masih kita buka peluang untuk diskusi. Cukup jelas? Baik. Nah, jadi analisa transaksi yang pertama, ya, analisa transaksi pertama, Ray and Barbara, ya, itu membuka usaha yang namanya usaha smartphone pengembangan aplikasi, ya, perusahaan pengembangan aplikasi, di mana nama perusahaannya bernama Softbit. Pada tanggal 1 September, gitu ya, mereka menginvestasikan ke perusahaan nilainya 15.000. Maka dampaknya apa ke perusahaan? Nah, dampaknya ke perusahaan adalah uang kas bertambah dan jumlahnya sama dengan ekuitas bertambah, ya, share capital bertambah. Nah, jadi di sini namanya dampaknya kepada aset dan dampaknya kepada ekuitas ya berupa share capital. Lalu transaksi yang kedua, membeli peralatan. Ya, membeli peralatan harganya 7.000. Ya, membeli peralatan equipment ya. Equipment itu peralatan, Bapak Ibu ya. Kalau dia suppliers perlengkapan. Nah, ini harus dibedakan ya istilah suppliers dengan equipment. Ya, jadi nggak boleh disamakan ya. Nah, jadi sini equipment perlengkapan ya, karena dia beli perlengkapan dengan tunai ya, cash decrease ya, berarti penurunan cash ya 7.000 dan equipment berkurang 7.000 ya. Dan jumlahnya sama enggak? Artinya ini hanya berpengaruh pada posisi aset, sedangkan posisi liabilitas dan ekuitas tidak ada pengaruhnya. Jadi cashnya berkurang, equipmentnya bertambah, Bapak Ibu ya. Nah, silakan kalau ada kita diskusi di sini, boleh kita diskusi. Beda perlengkapan dan peralatan, Pak? Nah, beda peralatan dengan perlengkapan ya. Kalau dia perlengkapan tadi adalah suppliers, itu sifatnya digunakan kurang dari 1 tahun. Masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, Pak ya. Sedangkan equipment masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, itu bedanya antara perlengkapan dengan peralatan.
Nah, jadi kalau dia perlengkapan itu habis pakai, ya sementara equipment tidak habis pakai. Itu beda yang kedua. Itu ya. Orang sering menyatakan inventaris. Nah, jadi kalau katanya inventaris itu supplies atau equipment? Equipment. Ya, equipment ya. Orang menyatakan sering membilang inventaris kantor katanya. Berarti kalau inventaris kantor equipment ya, bukanlah supplies. Kalau supplies itu kurang dari setahun habis. Kertas, tinta, printer gitu kan. Tipex, ya, stabilo, itu namanya supplies. Kertas A4, kertas A folio, ya itu namanya supplies. Tapi kalau equipment, kipas angin, meja, kursi, ya kan, printer, ya itu equipment. Taplak meja ya. Taplak meja supplies atau equipment? Equipment. Kalau taplak mejanya berarti supplies ya. Bisa aja dia 1 tahun udah jelek kan, artinya sudah nggak digunakan lagi. Berarti dia supplies lah, kita kelompokkan. Kemudian yang transaksi yang ketiga, purchase of supplies on credit, ya, membeli perlengkapan secara kredit. Nah, pada Softbit membeli headset ya senilai 1.600 kepada Mobil Solution. Lalu Mobil Solution akan menagihkannya di bulan Oktober, sementara dia belinya September. Ya, jadi dampaknya bagaimana? Ya, dampaknya adalah supplies bertambah 1.600, berarti perlengkapan bertambah 1.600 dan juga hutang bertambah 1.600. Nah, jadi dampaknya adalah ke supplies bertambah dan hutang bertambah. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu. Cukup jelas? Nah, berikutnya transaksi yang keempat. Service perform forecast ya. Softbit SA menerima uang 1.200 dari pelanggan atas jasa pengembangan sistemnya. Transaksinya adalah dia terima uang 1.200, maka diakui sebagai pendapatan. Jadi kalau dia pendapatan berarti penambahan ekuitas. Penambahan ekuitas berupa penambahan revenue ya, sebesar 1.300. Jadi jumlahnya harus sama, Bapak Ibu ya. Asetnya 9.200 ditambah 1.600 ditambah 7.000, maka 17.800. Liabilitas tambah ekuitas 17.800. Jadi seimbang ya. Ada yang mau kita diskusikan di sini? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, berikutnya transaksi yang kelima. Purchase of advertising on credit. Softbit menerima ya, Softbit SA menerima 250 dari jasa pemrogramannya untuk pengembangan websitenya. Tapi pembayarannya nanti ya di masa yang akan datang ya. Maka dampaknya apa? Maka dampaknya adalah berarti berupa pendapatan tapi masih utang ya. Artinya piutang perusahaan. Ya kan? Utang ya. Jadi berupa utang 250 dan gitu ya, timbul hutang pembayarannya bulan depan. Nah, jadi di situ hutangnya timbul 250, kemudian juga expend 250. Jadi kalau di jurnal itu beban beban pemrograman di debit, kreditnya utang ya. Nah, jadi jumlahnya tetap juga 17.000. 17.800 ya. Ingat ini harus ada sama dengan ya, Bapak Ibu ya. Tanggal 5 ya, transaksi kelima, purchase advertising on credit. Ya, jadi purchase advertising on credit itu tadi ya 250 tadi ya. Jadi 17.800 di liabilities equities dan asetnya 17.800. Ya, kemudian Softbit ya menerima
dia mendapatkan pendapatan ya dari pelanggan 3.500. Di antara 3.500 ini yang sudah masuk menjadi uang kas 1.500. Ya, sementara sisanya belum diperoleh, artinya masih sebagai utang. Dampaknya bagaimana? Ya, dampaknya adalah kas 1.500, ya kan, kemudian piutang 2.000, ya, piutangnya 2.000, dan di sisi lain adalah pendapatan 3.500, Bapak Ibu ya. Jadi jumlahnya 21.300 dan ini jumlahnya ini liabilities plus equity 21.300. Nah, silakan kalau kita ada mau diskusi di sini. Cukup jelas? Jadi ini transaksi udah memperoleh pendapatan, tetapi pendapatannya belum diterima sepenuhnya, ya. Artinya masih berupa DP, orang memberikan DP. Ya, jadi DP-nya diakui sebagai penerimaan kas, sisa yang belum dibayarkan diakui sebagai piutang, ya, dan totalnya adalah sebagai pendapatan. Nah itu ya. Yang ketujuh, pembayaran beban. Nah, jadi kalau dia pembayaran beban, Softbit ya pada bulan September membayarkan beban sewa 600, beban gaji 900, dan beban utilitas 200. Maka jurnalnya, maka transaksinya berkuranglah uang kas 1.700, kemudian ekuitas berkurang berupa ya rent expense, wage expense, dan juga utilitas expense. Ya. Jadi totalnya ya ini dijumlahkan ya 9.000, 2.000, 1.600 dan juga 7.000, total 19.600. Ya. Liabilitas tambah ekuitas 19.600. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Ya, yang ke-8, payment of account payable. Artinya Softbit membayar 250 atas pemrograman tadi pada websitenya, di mana sebelumnya dicatat sebagai utang. Berarti bayar utang ya. Maka bayar utang pakai kas. Ya, berkuranglah kas 250 dan berkuranglah utang 250. Nah, jadi digaris ya. Digaris. Ini namanya single accounting. Nah, digaris garis satu namanya single accounting ya. Jadi totalnya 19.350 aset. Ya, sedangkan liabilities totalnya 19.350. Oke, transaksi yang kelima, receive cash on account. Ya, terima uang kas. Softbit menerima 600 daripada pelanggan, di mana ini merupakan tagihannya ya dari transaksi sebelumnya ya. Jadi dia terima Softbit menerima 600 in cash dari pelanggan ya. Berarti piutangnya udah dibayar, ya. Jadi piutangnya udah dibayar, maka piutangnya berkurang, account receivable berkurang, ya, kemudian cash-nya bertambah ya, sebesar 600. Jadi totalnya 19.350 dan liabilities plus equity totalnya 19.350 ya, Bapak Ibu. Kemudian dividen. Nah, inilah dia transaksi bayar dividen tadi. Dampaknya kemana? Ya, perusahaan membayar dividen 1.300 kepada Ray and Barbara sebagai pemilik perusahaan. Maka transaksinya adalah kas berkurang. Ya, 1.300 dan dividen. Ya, di sisi lain dividen berupa ekuitas berkurang untuk membayar dividen senilai 1.300. Nah, jadi totalnya 18.050 imbang dengan liabilitas plus ekuitas 18.500. Kalau tidak imbang salah. Jadi dia harus seimbang ya, Bapak Ibu ya. Balance ya. Balance antara aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Makanya dikatakan accounting equation, persamaan. Nah, berarti harus sama ya. Kalau dia tidak persamaan ya berarti apa gitu ya, bukanlah ini ya, bukanlah persamaan akuntansi lagi gitu ya. Tapi ketidakseimbangan akuntansi. Nah, jadi resume transaksinya ini. Berapakah aset perusahaan? Ya, 18.050 ya. Terdiri dari uang kas 8.050, piutang 1.400,
perlengkapan 1.600, peralatan 7.000, 18.050. 18.050. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana modal ya? Keberadaan modalnya Ryan Barbara tadi. Apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan modalnya? Kalau dia mengalami penurunan, berapa turunnya? Kalau mengalami kenaikan, berapa kenaikannya? Kenaikan 3.050. Ya, jadi kenaikan 3.050 ya Pak ya. Kenapa? Dia invest kan gitu ya, share capital. Terlihat share capitalnya 15.000. Ya, karena perkembangannya menunjukkan dia dapat jasa, ya kan, dia ada mendapatkan revenue 4.700, sementara bebannya 1.950 dan juga dividennya 1.300, ya kan, maka masih dapat selisih, ya kan. Selisihnya adalah 15.000 dikurangi 18.050, ya berarti 3.050. Nah, 3.050 kenaikan usahanya, ya kan? Artinya apa? Jika laba, maka modalnya tidak tergerus. Tapi kalau mengalami kerugian, maka modalnya tergerus, ya, berkurang. Nah, ini yang bahwasanya menunjukkan ya kalau kita membuka usaha itu ya harus untung, ya. Makanya perusahaan itu ya target katanya, ya. Target penjualan ya, karena menghindari agar share capitalnya tidak turun. Ya, bagaimana kejar target? Target itu kan dia nggak akan mungkin kan turun dari periode sebelumnya, naik, Pak ya. Ya kalau dia ngalami turun atau sama ya minimal sama, gitu kan. Kalau dia turun berarti ya kesejahteraan dari pemegang sahamnya ini terancam. Ya, kesejahteraan dari pemegang saham. Kan kita sudut pandangnya adalah IFRS itu sudut pandangnya adalah sudut pandang kesejahteraan pemilik, gitu ya. Sementara manajer itu hanya orang yang menjalankan sesuai dengan kepentingan pemilik dan juga karyawan, ya. Karyawan juga bekerja ya untuk kepentingan pemilik, kesejahteraan pemilik. Tuh. Nah, berikutnya ini transaksi, gitu ya. Beberapa transaksi Firmeri, sebuah perusahaan jasa accounting di Prancis, bulan Agustus tahun 2020, bahwa saja transaksinya sebagai berikut. Perusahaan menerbitkan 25.000 cash. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ke perusahaan bagaimana? Kas bertambah. Kas bertambah. Modal bertambah. 5.000. Kemudian di sisi liabilitas plus ekuitas. Ekuitas bertambah dan cash bertambah, Pak. Ya, ekuitas berupa apa? Nah, gitu ya. Berupa modal. Ya, berupa shareholder ordinary, gitu kan. Tadi kan di pertemuan di atas kita udah jelaskan ya. Ekuitas terdiri dari dua, yaitu shareholder ordinary ditambah ya kan dengan laba ditahan. Laba ditahan, ya. Ya, ditambah dengan laba ditahan. Nah, jadi berupa uang kas bertambah 25.000 dan di sisi shareholder equity 25.000. Nah, jadi kalau kita lihat inilah dia. Cash 25.000, share capital kan 25.000. Equity berupa return earning nggak ada pengaruhnya. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian transaksi yang kedua, perusahaan membeli 7.000 berupa peralatan kantor secara kredit. Dampaknya ke perusahaan bagaimana? Equipment bertambah 7.000. Equipment bertambah 7.000. Di sisi debit. Di sini kita belum ada apa dulu Pak ya, belum ada membahas debit kredit ya, tetapi pengaruhnya kepada aset dan juga liabilitas dan ekuitas. Nah, jadi kalau dia membeli 7.000 berupa perlengkap peralatan,
Dampaknya gimana? Berarti kas berkurang 7.000. Payable-nya sama. Ya, Equipment bertambah, account liabilitas payable-nya bertambah. bertambah 7.000, ya kan? Kemudian bertambah apa lagi? Account payable itu pada posisi liabilitas plus ekuitas, ya kan? Kemudian Receivable ya ke bertambah. equipment, ya kan beli peralatan utang, ya kan berarti beli peralatan utang, peralatannya udah datang ke kantor, utangnya masih ada, ya kan? Nah, maka persamaannya ini, equipment-nya 7.000, account payable-nya 7.000 juga, dia harus seimbang, Bapak Ibu ya, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ya. Jadi kita di sini belum bicara mengenai debit kredit, kita masih bicara dampaknya ya kan. Kalau bicara dampaknya ke perusahaan berarti dampak ke aset bagaimana, dampak ke liabilitas kewajiban bagaimana, dampak ke ekuitas bagaimana ya. Jadi nanti kewajiban itu terdiri dari beberapa utang-utang. Nah itu. Aset terdiri dari beberapa cash, equipment ya, account receivable, nah, dan sebagainya. Berikutnya, yang ketiga, perusahaan menerima 8.000 uang berupa kas dari jasa yang diberikannya. Nah, berarti dapat pendapatan ya. Nah, dampaknya ke perusahaan bagaimana, Bapak Ibu? Kas bertambah. Revenue bertambah. Ya, kas bertambah 8.000, kemudian di sisi lain revenue bertambah. Revenue itu berupa bagian dari ekuitas, berupa ekuitas laba ditahan. Nah, itu cara membaca akuntansinya, Bapak Ibu ya. Yang keempat, perusahaan membayar 850 untuk sewa bulan ini. Nah, dampaknya Kas berkurang. ya, kas berkurang 850. Kas berkurang, expense berkurang. Expense Ya. berkurang. Expense Expense timbul. bertambah, Timbul Ya, bertambah ya. Expense timbul, liabilities berdampak berkurang. berkurangnya pada ekuitas, gitu kan? Berdampak berkurangnya pada ekuitas. Nah, inilah dia. Ya kan, expense ya berupa kas berkurang 850, timbullah expense. Di mana expense ini mengurangi ekuitas. Ya, berarti mengurangi kepentingan pemilik. Ya, kepentingan pemilik. 850. Kemudian perusahaan membayar dividen 1.000 kepada pemegang saham. Dampaknya bayar dividen pakai uang kas. Berarti kas berkurang sebesar 1.000, kemudian berupa turunnya ekuitas, berupa timbulnya dividen. Ya kan? Dari laba ditahan. Nah, ini kan. Dividen, ya, dividennya timbul. Tuh ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Cukup mudah nih. Pak. Berikutnya kita lihat financial statement, laporan keuangan. Nah, orang sering menyatakan laporan keuangan. Tolonglah kirimkan laporan keuangan, katanya. Nah, sekarang laporan keuangan itu apa? Menurut IFRS, gitu ya, menurut standar internasional. Nah, jadi laporan keuangan itu yang pertama adalah income statement, laba rugi. Kenapa nggak rugi laba? Kenapa harus laba rugi? Nah, terkadang gitu ya. Ya, karena akuntansi itu menganut prinsip apa ya? Konservatisme. Artinya konservatisnya perusahaan itu going concern, ya, selalu selalu eksis, gitu ya. Kalau dia selalu eksis maka harus ada pendapatan. Ya, makanya laba dulu, gitu ya. Ruginya nantilah, itu konservatisnya yang mengalami kerugian. Setiap orang pasti mengalami kerugian, gitu ya. Tetapi optimisnya ya selalu mendapatkan pendapatan, maka dikatakan laba rugi. Ya. Nah, jadi situ income statement namanya, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan keuangan yang kedua adalah return earning statement. Nah, namanya laporan laba ditahan tadi.
Nah, jadi laporan laba ditahan itulah yang menunjukkan ya bagian dari laba yang ditahan. Sedangkan laba yang dibagikan disebut dengan dividen. Ya, jadi perlakuan atas laba kan dua, ya kan? Ada yang ditahan, ada yang dividen. Laba ditahan untuk apa? Laba ditahan itu untuk ekspansi perusahaan. Ya, untuk mendirikan anak cabang. Ya, kalau nggak ada laba yang ditahan berarti apa yang dilakukan perusahaan? Hutang. Hutang ke bank, gitu kan? Kenapa? Perusahaan nggak punya laba ditahan. Modal pemilik nggak mau nambah modal store. Ya, dan maka akhirnya adalah pinjam uang ke bank, ya, berupa apa? Ya, berupa pinjaman payable. Nah, yang ketiga adalah statement of financial position, ya, laporan posisi keuangan. Nah, jadi laporan posisi keuangan berupa aset, ya, liabilitas dan juga ekuitas posisinya. Jadi di situ posisi keuangan dikatakan orang dulu namanya menyebutnya dengan neraca, ya, atau disebut dengan iyalah neraca, ya, balance sheet. Namanya statement of financial position, laporan posisi keuangan perusahaan. Yang keempat, bagaimana bentuknya nanti kita lihat, ya. Yang keempat adalah statement of cash flow, Bapak Ibu, ya. Jadi laporan arus kas. Nah, jadi laporan arus kas menunjukkan seberapa besar, ya, pengaruh dari cash inflow atau receipt yang diterima dengan cash outflow yang dibayarkan dalam satu periode akuntansi. Yang kelima adalah comprehensive income statement. Nah, jadi di sini disebut dengan comprehensive income statement. Kalau dulu namanya not financial statement, ya, tapi sekarang comprehensive income statement. Artinya apa? Comprehensive income statement ini isinya adalah pendapatan komprehensif, ya, artinya pendapatan yang berasal dari aktivitas utama dan aktivitas lainnya tersaji yang namanya pada conceptual income, comprehensive income statement. Nah, jadi sebenarnya comprehensive income statement ini pengembangan dari income statement. Cuman dalam hal ini formatnya dirubah, ya, mana yang pendapatan utama dan pendapatan lainnya ditotalkan namanya comprehensive income statement. Silakan, ya, Bapak Ibu, kalau ada mau bertanya, diskusi. Silakan. Nah, jadi inilah dikatakan laporan keuangan 5 ini. Ya, laporan keuangan komersil namanya, kan. Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Artinya mau dia perusahaan dagang, mau perusahaan jasa, ya seperti ini. Tapi nanti bank beda lagi laporan keuangannya, jadi bisa dipecah lagi, gitu. Atau misalnya apa, ya, pemerintah, ya, pemerintah daerah, laporan keuangannya lain lagi, ya. Karena tidak ada income statement, kan. Nah, itu. Nah, jadi income statement itu inilah, Pak, ya. Jadi pendapatan dikurangi beban, dapatlah laba rugi. Kemudian laba ditahan itu adalah laba ditahan awal, ya, ditambah laba bersih, dikurang dividen, dapatlah laba ditahan akhir. Itulah namanya return earning statement. Kemudian statement of financial position, laporan posisi keuangan perusahaan. Isinya apa? Posisi aset, posisi liabilitas, posisi ekuitas. Ya. Dan yang kelima adalah, yang keempat, statement of cash flow, aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, ditambah saldo kas awal. Nah, jadi di sini prosesnya tidak bisa statement of cash flow dulu terlebih dahulu, atau statement of financial position terlebih dahulu. Jadi haruslah urutannya income statement terlebih dahulu, ya. Setelah itu return earning, setelah itu statement of financial position, setelah itu statement of cash flow, ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Cukup jelas? Jelas, ya. Nah, jadi income statement itu isinya, ya, menunjukkan perolehan atas laba bersih atau juga kerugian bersih.
Nah, jadi situ income statement do not include investment and dividend. Nah, jadi nggak boleh masuk dividen dan tidak boleh masuk investasi. Laporan laba ditahan itu menunjukkan ya itu tadi posisi pendapatan dikurangi dengan beban, dikurangi dengan dividen. Nah, jadi dividen itu tersaji di laba ditahan ya. Ya, kemudian statement of financial position. Ya, ini menunjukkan posisi keberadaan aset, ya, keberadaan liabilitas dan juga keberadaan ekuitas pada satu periode akuntansi. Seperti misalnya liabilitas, not payable, account payable, salary sweeps payable. Not payable itu apa? Not payable. Silakan. Padahal ini sering ini ya dipraktikkan. Not payable. Surat utang. Nah, jadi kita berhutang, ada hitam di atas putih. Ya kan kontrak utang. Yang namanya not payable karena kita sifatnya akan melakukan pembayaran cicilan. Nah, artinya kalau kita beli sepeda motor lalu kita menerima kontrak gitu kan. Maka kita sudah punya not payable itu. Ya karena kita bayar sepeda motor nyicil gitu kan kepada leasing lalu leasingnya buat ikatan kontrak. Maka kita dalam hal ini sudah memiliki not payable. Surat utang. Itu dia. Kalau kita beli mobil kredit gitu pun juga ya. Maka dari leasingnya kita punya kontrak gitu. Nah, kontraknya namanya not payable itu. Silakan kalau ada yang mau kita discuss. Lanjut ya. Nah, jadi statement of cash flow meliputi dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan juga dari aktivitas pendanaan. Baru dapat diketahui uang kas itu naik atau turun. Ditambah dengan saldo awal. Ya kan? Artinya kalau dia turun, bisa jadi kan uang kas itu turun. Kenapa? Aktivitas operasinya itulah dibilang aktivitas apa ya? Saldo kas negatif. Kenapa? Antara cash inflow dengan cash outflow, baik itu dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, maupun juga dari aktivitas pendanaan, itu menunjukkan saldo negatif. Ya, artinya apa? Pemasukan dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran. Ya, ditambah dengan saldo kas awal, ya maka uang kas awal itu bisa berkurang. Tetapi kalau misalkan arus kasnya positif, maka saldo kasnya bisa bertambah. Maka perusahaan ya idealnya ya harus menghindari ya yang namanya aktivitas aktivitas yang negatif. Nah, comprehensive income statement itu other comprehensive income item. Nah, jadi item-item dari pendapatan ya yang yang dipisahkan pada laporan laba rugi ya, tetapi dalam hal ini disatukan yang dinamakan dengan comprehensive income statement. Jadi misalnya contoh seperti apa itu comprehensive income statement? Siapa bisa memberikan contoh? Ya misalnya perusahaan, kalau dia perusahaan dagang ya, showroom mobil, maka pendapatan utamanya apa? Penjualan mobil gitu kan. Tetapi perusahaan menginvestasikan ya kelebihan kasnya gitu kan pada investasi lain ya, pada investasi lain dan menghasilkan. Misalkan perusahaan tersebut ya mendirikan usaha bengkel. Berarti kan usahanya bukan usaha operasi normal kan, perbengkelan. Nah, perbengkelan itu pendapatan juga ya, pendapatan jasa bengkel. Nah, pendapatan jasa bengkel itu merupakan pendapatan lain-lain, gitu kan. Nah, maka ada laporan namanya comprehensive income statement disajikan. Begitu juga kalau perusahaan menginvestasikan dalam surat berharga. Nanti surat berharganya mendapatkan pendapatan ya setiap bulan. Maka pendapatan surat berharga itu
dikelompokkan sebagai comprehensive income statement. Atau gain and loss, ya keuntungan jual beli saham yang masuk kepada comprehensive income statement. Selain juga di laba rugi masuk. Nah, itu ya. Nah, karir-karir di bidang akuntansi meliputi ya karir di akuntansi publik. Ya, jadi di bidang ya public accounting itu ya, auditing, taxation, dan juga manajemen consulting. Kalau dia private accounting ya akuntan internal ya, yang mengerjakan cost accounting, budgeting ya, accounting information system, atau juga yang berprofesi governmental accounting ya, yang bekerja di pemerintahan ya, inspektorat, BPK, kantor pajak ya, dan sebagainya. Ada juga auditor yang berprofesi sebagai forensic accounting ya. Jadi penyelidik ya, jadi auditor ya, atau juga ahli investigasi. Nah, ini ada ya semuanya karirnya sekarang ini. Nah, itulah materi kita yang perlu kita sampaikan sore ini. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Izin, Pak. Ya, Pak. Izin, Pak. Ya. Izin, Pak. Ya, Pak. Pak Iskandar. Ya, silakan, Pak Sumarti. Ini, Pak, saya sering mendengar istilah pendapatan operasional, Ya. pendapatan operasional lainnya, dan juga pendapatan non operasional. Pada prinsipnya perbedaannya kira-kira di mana itu, Pak ya? Ya, kalau dia pendapatan operasional berasal dari aktivitas normal perusahaan. Nah, jadi normalnya kalau dia perusahaan dagang, pendapatan dagang gitu kan. Berarti jasa dagangnya atau jual beli barang dagangan. Nah, itu adalah pendapatan normal perusahaan. Nah, kalau dia pendapatan non operasional ya misalnya kan dana ditempatkan di bank. Ya, ditempatkan di bank menghasilkan bunga. Nah, bunganya besar. Ya, bunganya besar, kadang melebihi pendapatan. Nah, dikatakan pendapatan non operasional. Ya, artinya pendapatan dari bunga bank. Nah, itu di posisi pelaporan keuangan dimasukkan kemana? Ya, selain dimasukkan di laba rugi, ada pelaporan secara tersendiri yang namanya comprehensive income tadi. Jadi comprehensive income tadi itulah menyajikan yang sifatnya pendapatan berasal dari operasional dan juga pendapatan yang bukan dari operasional tadi, Pak ya. Atau misalnya jual beli saham, dapat untung. Waktu beli saham harganya 2.000 per lembar. Saham dijual harganya 2.500. Ya, padahal yang perusahaan bergerak di bidang dagang ya, perusahaan dagang. Nah, itu ya, maka dikatakan dengan dikatakan dengan pendapatan non operasional. Itu banyak terjadi, Pak ya, sekarang ini ya. Asuransi ya. Iya, Pak ya. Terus sering saya dengar pendapatan operasional lainnya, terus pendapatan non operasional. Apakah memang sama pendapatan operasional lainnya sama pendapatan non operasional, Pak? Ya, kalau dia pendapatan non operasional yang bukan dari aktivitas normal perusahaan. Sedangkan pendapatan operasional itu kalau operasional dari, lainnya, Pak? Ya, kalau dia pendapatan lainnya ya berasal dari selisih kurs. Ya. Nah, jadi misalnya karena selisih kurs, ya pengelompokannya dimasukkan pada pendapatan operasional lainnya. Atau misalkan pendapatan lainnya, ya disebabkan karena apa? Klaim asuransi. Ya, itu kan menghasilkan uang masuk kan, pendapatan. Atau juga pendapatan lelang. Ya, 5 tahun perusahaan punya kendaraannya dilelang. Masuk kemana dia? Ya, masuk kepada pos pendapatan gitu. Pendapatan lainnya, pendapatan jasa lelang. Itu ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Iskandar. Silakan, Bapak Ibu lainnya. Izin Pak. Ya, Pak. Sumiadi, Pak. Izin Ya, tadi Pak Sumiadi ya. Notes payable tadi, Pak. Ya, notes payable ya. Iya, Pak. Itu kalau kita yang kredit gitu kan, Pak. Itu ya. Apakah seluruh nilai yang dihutangkan atau yang setiap bulan harus kita bayar, Pak, yang dicatat, Pak? Ya, dari seluruhnya, Pak. Yang kita outstanding-nya. Ya kan? Artinya, kalau kita beli sepeda motor, ya kan Honda, harganya 30 juta, dengan bunga-bunganya 35 juta. Ya, maka kita punya hitam di atas putih membayar 35. Kan? Artinya, sama leasing kita punya kewajiban membayar 35 juta. Ya kan?
Kan padahal pokoknya 30 juta. Ya, tetapi karena adanya janji tertulis, ya promise, dan ditandatangani hitam di atas putih, melibatkan notaris 35 juta kewajibannya, Pak. Maka kita punya surat utang yang namanya not payable 35 juta. Nah, mengenai cicilannya, ya nilainya akan terus apa Pak ya? Seiring dengan siklus akuntansi, ya tiap bulan dibayar, dicicil, not payable-nya akan berkurang terus. Ya, sebesar pembayaran yang dilakukan cicilannya selama tiap bulan itu. Jadi ini bisa aja 10.000, ya kan, karena 12 bulan masanya, tiap bulan dia dibayar 300, ya di bulan ke-12 nantinya tinggal 2.000 misalnya. Nah itu dia Pak ya. Nah, jadi outstanding-nya, totalnya. Itu dia Pak. Siap Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak, izin Pak. Ya Pak. Kalau dari transaksi seperti invoice lebih dari satu item Pak, itu di inputnya outstanding-nya atau persatuan ya Pak? Kalau dia lebih satu item tapi satu tanggal transaksi, ya kan, satu tanggal Pak ya? Iya, satu tanggal Pak. Nah, kalau dia satu tanggal, maka masing-masing dibuat perkiraannya gitu ya, per tanggal. Artinya ya di sini misalkan melibatkan cash, melibatkan equipment, ya kan, melibatkan expense misalnya. Nah, jadi satu invoice itu ada 10 transaksi, maka 10 transaksi itu bisa dijadikan satu jurnal. Artinya di topik kita yang kedua nanti ada topik mengenai bagaimana caranya menjurnal ya atas transaksi yang banyak. Jadi harus diungkapkan ya masing-masing itemnya. Itu dia Pak. Nggak boleh disatukan ya. Silakan. Seperti ini tadi kan, artinya ada pembayaran tetapi apa ya? Tetapi ada uang kas dan ada down payment katanya. Ya artinya kita menerima pendapatan ya, pendapatan itu ada yang terrealisir menjadi kas, ada yang belum terrealisir menjadi kas. Yang belum terrealisir menjadi kas menjadi piutang perusahaan ya. Yang sudah terrealisir menjadi kas ya berarti nanti dampaknya ke kas dan juga hanya kepada revenue ya. Tapi kalau misalkan masih ada piutang ya melibatkan perkiraan kas, kemudian account receivable dan juga piutang. Nah, jadi kalau itemnya 4 ya, misalnya kita beli AC, gitu kan? Ya, kalau kita beli AC, boleh nggak ya upah pasangnya kita pisahkan? Atau juga dikapitalisir, artinya ditotalkan saja ke harga AC. Nah, jadi idealnya memang ya kalau misalkan apa ya kita pisahkan ya kalau misalkan di price list-nya berbeda kan, artinya ketika lihat di apa ya di mana itu di Tokopedia ya, misalnya di Tokopedia harga AC harganya 2 juta ya, beda ongkos pasang beda atau udah all in, biasanya ongkos transport beda gitu kan. Nah kalau dia misalnya berbeda maka jurnalnya harus pisah ya, tapi kalau misalnya sudah all in ya maka transaksi pencatatannya kita totalkan saja supaya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Sudah? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira perkuliahan kita sore ini saja. Sampai berapa kali kita pertemuan, Pak? 8 kali, Pak. Nah, 8 kali ya. Ya, ini yang pertama kalinya. Dengan Ibu Rina udah Pak ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya. Baik. Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, itu saja perkuliahan kita sore hari ini. Dan nantinya bahannya ini saya videokan menjadi apa ya di YouTube dan bisa diulang dan saya share di Google Classroom dan bisa dilihat nantinya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, itu aja. Selamat sore. Sehat-sehat sore Bapak Ibu. Terima kasih Pak. 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 Sebelum dia yang matikan kita dulu. Bisa 4 kali ya.